Hai guys, kembali lagi bersama dengan gue Hana di Horas. Horor asik. Nah, hari ini guys, ini pertama kalinya gue bikin konten YouTube secara virtual. Karena biasanya gue tuh wawancara secara langsung. Nah, tapi untuk kali ini gue mau coba untuk berkomunikasi, wawancara dengan sobat-sobat gue yang ada di luar daerah. Nah, yang tentunya nggak mungkin terjangkau kalau gue harus podcast secara langsung. Nah, kali ini guys, gue udah ngundang temen gue di sini nih. Ya, kita langsung aja kenalan ya, guys. Silakan memperkenalkan diri, tamu spesial. Halo, perkenalkan nama saya Jaldi. Aku di sini adik tingkatnya Kak Hana waktu di Malang. Ya, kita jadi sebenarnya itu udah pernah kenal waktu di Malang. Nah, tapi karena waktu dan kita juga sudah berbeda tempat juga, nah jadi kita dipertemukan kembali melalui media sosial. Nah, sekarang kita mau bercengkrama dan ngobrol-ngobrol sedikit tentang horor asik. Gimana, bersedia kan ya? Insya Allah bersedia. Sebenarnya agak takut juga sih kalau ngomongin horor-horor ini. Agak-agak mistis gitu ya. Iya. Oh, mungkin kita mau tahu dulu nih, Jaldi sekarang tinggalnya di mana? Karena kan katanya udah nggak di Malang nih. Aku juga udah nggak di Malang. Ya, sekarang aku kerja di Bontang. Kebetulan lagi di Bontang. Jadi sekarang udah nggak di Malang lagi. Jadi sekarang domisilinya di Bontang, Kalimantan Timur. Oke, ada di Kalimantan. Nah, Ya. denger-denger juga, Jaldi ini ada beberapa cerita horor. Iya, Nah, iya. aku tuh mau tanya-tanya sedikit nih tentang cerita horornya Jaldi. Nah, yang pertama, aku tuh pernah dengar kalau Jaldi itu pernah bisa lihat makhluk halus. Itu benar apa enggak? Bener sih. Bener itu kalau bisa ngelihat makhluk halus. Tapi memang Nah, terus gimana tuh? tapi memang ngelihatnya itu bukan kayak teman-teman yang dia memang bisa punya gift yang benar-benar bisa melihat sesuai dengan maunya dia gitu loh. Kali kalau aku itu bisa ngelihat itu di waktu-waktu tertentu kayak gitu. Oke, sejak kapan Jaldi ini sadar kalau Jaldi bisa melihat makhluk yang berbeda, maksudnya dengan manusia? Kan pasti kelihatan ya perbedaannya ya kalau ngelihat. Ya, jadi aku masih ingat sampai sekarang itu bisa ngelihat itu masih umur berapa ya? Masih umur kecil kok, masih umur bayi aku waktu nggak bayi banget sih, udah bisa jalan, tapi masih kecil memang, belum sekolah juga. Berarti Belum sekitar sekolah. Batita pun udah bisa lihat gitu ya, waktu itu udah ngerasa banget kalau Udah itu ngerasa. bukan keluarga gitu. Iya, itu waktu itu memang pernah. Dulu kan kalau kecil kan suka tidur di kamar tante. Jadi pertama tidur di kamar orang tua, masih tidur di kamar orang tua. Tengah malam itu pengen pindah ke kamar tante. Nah, kita itu kamarnya itu dekat, cuman dari kamar orang tua menuju kamar tante itu, kalau di rumah itu, di belakang itu zaman dulu itu masih ada kandang ayam ya, kandang bebek kayak gitu, jadi benar-benar gelap. Nah, pada saat jalan itu tengah malam, benar-benar tengah malam, jalan dari kamar orang tua mau ke kamar tante, itu aku betul-betul lihat itu orang, terus tidak ada kepala, tapi berapi badannya, berapi. Badannya berapi. Dan itu kayak, berarti kamu nggak tahu dia ini jenis kelaminnya apa, maksudnya nggak jelas lah, posisi masih kecil juga gitu kan. Tapi merinding aku. Menurutku sih cowok ya, laki ya. Jadi dia itu tidak ada kepala, kalau dia dipegang kepalanya. Waduh. Tapi berapi. Tapi kamu masih inget bentuk, maksudnya kepalanya, atau emang cuma kayak sekilas pernah inget ngelihat manusia yang tanpa kepala, dia megang kepala gitu. Jadi atau emang masih bener-bener seinget itu gitu?
masih bener-bener ingat. Jadi memang bener, waktu pertama kali aku lihat itu ya itu memang. Jadi orang berapi itu, badannya berapi. Kayak Ghost Rider itu lah. Wow. Ghost Rider kan Jadi berapi itu gitu. bukan helm ya. Dengerin Bukan, nih guys, bukan. ini bukan helm nih, kepala nih. Jadi ya namanya anak kecil takut, balik lagi aku ke kamar orang tua, nggak ke kamar tante, sudah kamar orang tua. Dan itu posisinya kamu apa udah bisa ngomong atau cuma baru ngomong mama, papa, Bisa, sekitar udah bisa umur Mbak ngomong. Tita itu kan udah bisa Udah bisa ngomong, ngomong sih, udah bisa kasih ngomong tahu sih. ada orang gitu. Tapi pada saat itu kan memang tengah malam gitu loh. Jadi aku cuman zaman dulu tuh sebelum ada itu, jadi nggak ada pernah takut. Maksudnya mau ke sana ya ke sana. Jadi nggak perlu kayak di sini kan ada anak kecil yang memang benar-benar takut. Dia takutan tuh. Kalau aku nggak. Jadi kalau mau ke sana ya ke sana. Jadi kayak inosen aja langsung jalan. Gitu sih. Kayak semenjak itu jadi kayak ya tapi zaman kecil tuh kayak takut, benar-benar takut, gemeter, pulang balik ke kamar orang tua tidur. Dan sampai sekarang nggak pernah cerita aku itu yang orang api itu. Sampai sekarang berarti orang tua kamu nggak tahu kalau aku. kamu tuh pernah lihat itu waktu kecil. Oh Nggak my pernah. god. Sampai sekarang. Berarti sekuat itu ya sampai nggak nangis ya, ngelihatnya kayak udahlah biarin. Tapi ngerengek sih, kayak ngerengek ketakutan gitu. Terus orang tua tanya, sempet tanya, kenapa nggak jadi? Nggak apa-apa, cuma gitu aja. Tapi takut, bener-bener takut. Dan itu posisinya lagi di kota mana? Di Malang. Pas waktu, berarti masa kecil di Malang ya? Di Malang aku, di Malang. Oke, berarti sejak kecil sekitar umur sekitar umur 1-3 tahun itu udah sadar, bisa ngelihat. Kemudian berarti beranjak sampai TK, SD, SMP, SMA, berarti lebih sering lagi untuk tiba-tiba melihat gitu ya? Nah, pernah dulu sempat SD kalau nggak salah, SD, itu di rumah, terus malam-malam pengen beli sate waktu itu sama tante. Naik motor, nah tuh orang penjual satenya ini jualnya dekat SD, dekat sekolah SD. Habis itu kita beli sate, terus kita kan pulang kan putar balik tau pasti. Putar balik, aku dibonceng di belakang, itu aku ngelihat ke kanan gitu loh, ngelihat ke kanan. Itu aku bener-bener sampai takut. Jadi pas noleh ke kanan itu, jadi dekat kelas ya, nggak tahu kelas berapa, pokoknya ada di ujung gelap, dekat pohon sama ada lampu. Itu aku pertama kali lihat pocong itu sudah, dia terbang. Aduh. Terbang. Hah? Oh jadi dia terbang? Kan kalau dulu kan imajinasi kita kalau misalkan pocong kan lompat-lompat tuh. Nah, iya. Lompat, ini terbang, bener-bener terbang. Kayak dari pohon itu, dia besar, terbang. Terus aku kaget, ngerangkul tanteku dari belakang, aku bilang, ada pocong sambil nangis. Sambil nangis toh. Udah, tanteku coba nenangin. Enggak apa-apa, sudah kita pulang. Tapi tetap nangis aku. Dan sampai di situ, sampai pulang ke rumah itu aku sempat sakit itu 2 minggu. Sakit 2 minggu. Kalau kata orang Jawa namanya sawanen ya. Nah, karena ya, anak kayak kecil, sawan gitu loh. Anak kecil ngelihat gitu kan atau ketempelan itu sebutnya sawanen. Iya. Itu sampai nangis bener-bener. Dan itu ternyata bener ya, bisa bener-bener langsung sakit gitu, nggak enak badan langsung. Itu disempat bawa ke dokter tuh, ya nggak ada hasilnya, Terus pernah sempat dipanggil orang pinter ya, orang pinter di Jawa. Oh iya, gitu. Sempat sampai dibawa orang pinter juga. Wow. Dibawa ke rumah. Terus dia kayak air putih terus didoain, diapain. Itu disuruh minum. Itu sudah paling besoknya itu udah mulai agak reda, udah sembuh. Berarti kurang lebih beberapa hari dong? Apanya itu? Sempat, ya. Maksudnya sakit setelah ngelihat makhluk itu. Oh, efeknya luar biasa ya. Sampai gitu sih. Untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih rasanya ketika Zaldi melihat mereka? Maksudnya reaksi. Ini kan tadi waktu kecil ya. Nah, ini sekarang waktu Zaldi udah beranjak menuju dewasa dan udah mulai tahu keberadaan mereka di mana, seperti apa bentuknya, atau mungkin bahkan bisa jadi Zaldi udah bisa berinteraksi juga dengan mereka. Nah, reaksi ketika melihat mereka atau perasaan yang baik tubuh, pikiran, menerima, maksudnya
ketika melihat mereka tuh gimana? Rasanya? Kalau reaksi gini sih, mungkin sampai sekarang juga aku berusaha untuk tidak ada orang bilang, oh kamu istilahnya punya gift di hal-hal seperti Six ini. sense lah. Orang-orang Six ngomongnya sense. six sense lah. Ya. Ada gift, kamu punya six sense untuk ya hal-hal semacam ini. Cuman aku benar-benar nggak mau gitu loh. Takut, aku sendirinya takut masalahnya. Jadi reaksi ketika melihat hal-hal seperti ini. Jadi aku, semisal kalau aku itu benar-benar mau ngasah six sense-nya, benar-benar yang kayak orang-orang yang bisa ngontrol dirinya sendiri untuk berinteraksi dengan hal-hal tersebut. Harusnya sih dia masih bisa ngontrol dirinya untuk tenang. Cuman kalau aku nggak bisa, jadi kayak karena aku nggak mau ya, karena aku mencoba untuk bodoh amat di hal-hal seperti ini. Jadi ketika melihat lemes, jadi reaksinya kayak, wah apa itu gitu, kayak lemes, bener-bener lemes gitu. Berarti lemes dulu, kayak lemes, kamu baru aku semacam lari. keserep dong, energi kamu malah yang keserep mereka dong ketika kamu melihat. Karena jadinya lemes toh. Lemes aku sudah, lemes. Dan ketika kamu bisa melihat mereka itu, apakah kamu dalam posisi memang fit atau gimana maksudnya? Kebanyakan sih selama ini aku ngeliat ya dalam posisi fit memang. Benar-benar ya kondisinya ya nggak ada sakit, nggak ada apa, ya memang fit ini aja. Nggak pas lagi ngelamun atau pas lagi emang kecapean gitu? Oke sih kalau misalkan itu ya, jadi dalam artian fit itu nggak ada sakit kayak panas, kayak demam itu nggak. Jadi memang biasanya habis dari kegiatan seharian, terus kayak capek, itu kan pasti ya lemes-lemes biasa kan. Lemes, terus kadang kita suka ngelamun. Nah di situ kadang mungkin di situ ya nggak tahu aku gimana secara teori kayak energi atau apa yang mungkin bisa nyangkut gitu, akhirnya bisa ngelihat kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang kebanyakan sih memang aku selama ini memang kayak habis seharian jalan atau kuliah atau apa kegiatan, terus capek badan, lemes, terus sempat ngelamun. Nah itu kadang pasti tiba-tiba aja ada begituan. Jadi nggak tentu juga ya ternyata, karena dalam kesimpulannya dalam keadaan fit kadang kamu juga bisa ngelihat dia, kadang juga dalam keadaan posisi malah lagi ngelamun, lemes atau kecapean, malah tiba-tiba ngelihat juga gitu ya kan? Iya. Nah, untuk selanjutnya aku tuh mau tanya, seberapa sering kamu ngelihat mereka? Jadi mungkin apakah sehari atau ya udah gimana gitu? Kalau dibilang seberapa sering, dibilang sering enggak sih. Cuman apa ya? Kalau misalkan diceritain sampai saat ini tuh banyak yang bisa diceritain gitu lah. Bener-bener banyak. Aku bisa di momen-momen aku bisa ngelihat hal-hal seperti itu kayak gitu. Tapi kalau dibilang kayak setiap hari enggak. Karena mungkin dari akunya sendiri yang mencoba untuk bodoh amat ya dengan hal-hal seperti ini. Kalau semisal aku mau bener-bener ngasah, mungkin setiap hari aku bisa komunikasi dan lain-lain. Cuman kalau dibilang sering, wah sering sih. Bener-bener sering. Nah, sekarang pertanyaan keempat, menurut kamu hantu apa yang paling serem yang pernah kamu lihat selama ini? Kalau hantu serem sih pasti kalau aku sih pocong ya. Pocong itu paling. Wah, kenapa sih banyak banget yang bilang itu ya? Serius, banyak banget yang bilang itu. Memang. Iya sih, kalau dari aku pribadi mungkin ada histori yang pertama kali aku lihat sampai sakit itu ya, jadi kayak ada trauma tersendiri gitu kalau melihat pocong. Trauma ya, pasti. Tapi kalau misalkan lihat kuntilanak atau apa tetap takut gitu loh. Cuman tapi paling takut paling takut pocong. Aku bisa sampai nangis juga kalau melihat itu gitu. Tapi itu jahat loh, emang bener. Kamu udah nonton Horas episode berapa ya yang aku digangguin? Sudah lah, sudah nonton. Ini setiap penonton setia loh. Tapi itu bener deh. Jadi maksudnya sampai aku syuting itu dia tetap gangguin gitu loh. Jadi emang seserem itu dia, nggak suka itu sama orang yang Iya. Nah, terus waktu kapan terakhir kamu melihat yang makhluk yang tidak kamu yang kamu katakan seram lah gitu? Ya, wah ini seru sih.
kalau misalkan terakhir kapan itu kemarin Desember tahun lalu, Desember 2019 aku terakhir lihat. Masih baru lah 7 bulan lalu ya. Iya, 7 masih anget itu bulan sebelum lalu. berangkat ke Kalimantan juga. Sebelum Nah, berangkat ke itu Kalimantan. gimana tuh posisinya tuh? Itu Gimana posisinya bangun jam 3 pagi. Ini kan sholat. Iya. Nah itu habis sholat terus ya keluar kamar terus keluar rumah. Jadi gimana sih, rumah di Pakesaji itu dulu bekas lapangan bola gitu loh, Kak. Jadi bekas lapangan bola. Jadi di rumahku itu ada beberapa rumah, nggak rumahku aja gitu loh. Jadi dalam satu gerbang besar itu ada rumah bude, ada rumahku, ada rumah tante. Jadi Oh, kayak dibikin satu komplek gitu ya, tapi cuma keluarga. Kayak gitu. Jadi habis jam 3 sambil nunggu subuh waktu itu memang keluar rumah terus di teras gitu duduk. Awalnya nggak ada apa-apa, terus biasa aja. Terus waktu itu mau ke masjid, mau sholat subuh siap-siap, buka gerbang dulu. Buka gembok gerbang. Waktu itu jalan sebelum subuh kan, waktu jalan mau buka, kebetulan di depan ini gerbang, nah di belakang sini ini mobil tante gitu, ada mobil tante. Nah waktu aku buka itu susah, bener-bener susah. Aku nggak tahu ya kok setiap kali aku ngeliat itu timingnya pas, timingnya itu pasti pas gitu. Dengan hal-hal seperti itu aku nggak tahu dari makhluk halusnya ini memang sengaja membuat timingnya seperti itu atau memang ya kebetulan. Tapi pengalamanku sih memang timing itu mesti pas gitu. Timingnya untuk dia nunjukin sosoknya, terus mesti posisiku ya kayak gitu tuh. Jadi ketika mau buka gembok tuh susah. Aku bingung, susah betul. Biasanya enak. Susah terus aku diem dulu kan. Kok ya kebetulan aku tuh nengok ke belakang gitu. Nengok ke belakang. Merinding aku. Nengok ke belakang. Di depan mobil, dia berdiri gitu kan. Jadi aku pas noleh gini kan, awalnya aku kan agak minus kan. Kukira kan mesti kalau seret gini kan kayak agak. Tapi untung loh, ada bersyukurnya kan, minus berarti. Tapi tetap lihat, jadi ngeri. Tetap lihat, terus aku noleh ke belakang, berdiri dia benar-benar berdiri di belakang mobil gitu. Di depan mobil. Makin gopo dong ini, makin apa? Ini gemeter. Bingung aku. Tremor, bingung. Gimana ini? Gak bisa dibuka kan? Mataku udah berkaca-kaca. Nangis aku udah bodo amat. Dia nggak mau pergi. Itu posisinya dia nggak mau pergi. 2 kali aku lihat. Jadi pertama yang nengok awal itu sedikit kayak masih bener enggak gitu loh. Bener enggak sih? Terus aku nengok, ku benerin gembok lagi. Tapi masih penasaran lagi, ku tengok lagi, berdiri lagi di situ dia. Masih berdiri di situ kan. Habis itu makin takut, aku makin tremor, sampai akhirnya sudah bodo amat. Aku noleh itu udah enggak ada sih. Udah enggak ada, tapi aku lari masuk ke rumah, terus ke kamar. Terus aku bangunin ibuku. Ma. Nah itu aku masih belum terlalu nangis, masih berkaca-kaca. Terus mamaku bangun, ada apa? Masih ini ya. Ada apa? Tapi ibuku masih santai sih, maksudnya bangun tidur. Ada apa? Aku melihat pocong sambil nangis aku udah. Nangis itu aku bener-bener nangis. Aku melihat pocong begini. Depan mobil. Nggak jadi sholat dong, berarti nggak jadi. Nggak jadi ke masjid, tapi di rumah aja sholatnya aku. Takut sudah keluar. Sholat di rumah. Iya, karena udah terlanjur trauma, takut daripada keluar kelihat lagi gitu. Iya. Masih tidak mau keluar lagi aku. Tapi emang sih. Dia kayak posisinya lagi melototin kamu pas kamu nengok gini, atau emang kayak ada kamu ngeliat mukanya dia, seremnya dia, atau gimana ya, kain kafannya dia yang serem atau? Nah, mungkin ini untungnya punya mata minus sih. Jadi jarakku ke jarak hantunya ini sekitar berapa ya? Paling 10 meter, 15. Berarti itu agak jauh ya? Sekitar 10-15 meter. Lumayan agak jauh. Lumayan. Jadi aku cuma lihat
cuma lihat dia berdiri aja. Lihat berdiri terus dengan kain kafannya. Kalau untuk kalau untuk wajahnya bener-bener gak kelihatan, soalnya kan mataku ngeblur gitu. Apalagi gelap kan posisinya. Tapi kelihatan dia berdiri begini, berdiri tegap gitu kan. Waduh. Ya seminus-minusnya mata aku pasti kelihatan lah, dia orang hantu ke apa. Pasti kelihatan. Tapi ya, itu sudah berarti posisinya mau aku. Traumatik kamu itu kepanggil langsung tiba-tiba sampai makanya kamu tremor, ya dong? Iya itu. Nah, traumatik yang waktu kecil kepanggil, habis itu kamu kaget lihat dia, jadinya kamu nggak tahu harus mau ngapain juga, langsung jadi akhirnya nangis. Iya, nangis. Ya emang sih kalau udah trauma emang susah banget. Jadi jatuhnya kayak kamu fobia nggak sih sama dia? Iya, jadi kayak takut jadinya nangis aku. Aku juga punya fobia itu kayak ini kan. Di luar hantu kayak kodok, itu memang aku pernah nginjak kodok, itu nangis juga aku. Bener-bener nangis. Iya pasti semua karena trauma kan? Iya. Awalnya. Aku mau nangis. Nah, selanjutnya kamu ini kan tadi ngomong sempet kayak bodo amatan ya kan? Bodo amatan sama mereka supaya kayak semoga kamu dengan bodo amatnya kamu itu kamu nggak sering diajak ngomong, nggak diajak interaksi kayak gitu nggak sih? Iya, benar. Tapi pernah nggak sih, aku mau nanya nih, masih ada hubungannya sama Poci ya kan? Pernah nggak sih waktu kamu lagi ke kuburan gitu, terus kamu ngeliat mereka gitu, ada nggak sih pernah cerita? Kalau ke kuburan, sampai saat ini ada sih dulu pernah. Tapi lumayan lama sih. Tapi bukan itu ya? Tapi pasti bukan. Belum tentu itu ya kan? Belum tentu. Jadi cuman mungkin pada saat itu mindset orang ketika di kuburan pasti kan mindsetnya serem. Iya. Biasanya serem. Jadi mungkin ya memang ada sosok tapi bukan pocong sih. Tapi cuman aku kayak sekedar cuman lewat aja. Posisinya cuman lewat. Tapi tahu dia ada di situ gitu. Jadi memang mungkin kalau pada saat itu kan aku udah agak siap ya kan, soalnya ketika ini kuburan nih, otomatis mindset kuburan itu kan berhantu nggak apa. Jadi badanku udah siap untuk menerima kalau misalkan ngelihat gituan. Jadi aku ngelihat, itu ngelihat. Jadi tapi nggak kaget, nggak kayak yang sampai lemes itu nggak. Soalnya kan sambil jalan, masalahnya badanku siap untuk menerima kalau misalkan kelihatan kayak gitu. Jadi ada itu, tapi langsung jalan kan. Posisinya sambil jalan naik motor, kayak gitu sih. Oh, jadi emang cuma maksudnya nggak lama gitu kan? Iya, nggak lama. Terus tiba-tiba emang lihat pas kamu lagi mau lagi naik kendaraan gitu kan? Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Tapi kayaknya kamu bakalan aku ajak collab lagi deh untuk selanjutnya. Boleh. Karena ada cerita yang masih aku penasaran selama kamu di Malang nih. Iya. Karena kayak penonton aku nanti banyakan orang Malang nih kayaknya. Nah, yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara kamu mengontrol untuk bisa melihat mereka atau enggak? Oke. Jadi mungkin akhir-akhir ini ya aku sudah mulai sebenarnya nggak mau sih, cuman aku tuh ngerasa kayak badanku ini capek gitu loh, karena kayak di pikiranku itu sebenarnya aku nggak mau menolak akan melihat hal-hal seperti ini, tapi pasti ada aja kejadian yang akhirnya aku ngelihat sosok-sosok kayak gini. Jadi kan kayak batin, antara kenyataan sama batin itu kayak crash. Kayak crash kan. Jadi kayak nggak mau istilahnya. Jadi capek-capek sendiri, capek di batin, capek di pikiran gitu loh. Nah kan posisinya sekarang mungkin aku kerja, kan, kerja jauh dari orang tua. Jadi aku nggak mau istilahnya bikin badanku itu capek gitu loh. Karena di sini kan jauh dari keluarga dan lain-lain. Jadi sekarang aku udah mulai sempet lihat-lihat di YouTube yang lain. Jadi apa yang pernah aku rasakan itu bener nggak? Misalkan kayak kalau ini ada mual, terus kayak badan itu misalkan bisa berkeringat atau apa. Jadi aku bener-bener melihat ciri-ciri atau supaya aku bisa ngontrol diriku sendiri gitu loh akan hal-hal seperti ini gitu. Jadi aku sudah mulai sedikit
belajar, bukan belajar sih, mencari tahu orang-orang kayak aku ini gimana sih cara ngontrol diri gitu loh, kontrol diri akan hal-hal seperti ini kayak gitu. Tapi kalau dibilang aku ditanya mau memperdalam, enggak, mungkin sampai sekarang enggak mau gitu loh. Enggak maunya karena kalau aku sih mikirnya efek panjangnya, aku takut gitu loh, efek panjangnya aku takut kayak gitu sih. Tapi di sini aku juga berusaha untuk mengontrol. Jadi semisal nanti ke depannya aku udah ngelihat hal-hal sosok-sosok seperti ini, paling enggak badanku udah siap gitu loh untuk ini ada ini. Jadi aku enggak boleh ini atau bisa ngontrol badanku harus seperti apa kayak gitu sih. Berarti kan harus ngontrol emosi juga ya, nggak hanya iya. kontrol pikiran, badan, maksudnya untuk tubuh lagi fit apa enggak, siap nerima apa enggak batinnya tadi, tapi otomatis emosinya juga kan. Iya, emosi. Terus satu lagi nih, kalau misalkan ngelihat mereka tuh keusir nggak sih kalau pakai doa? Pernah nggak kamu pas lagi ngeliat mereka tuh kayak pergi atau sempet kayak ngucapin doa terus dia hilang? Mungkin kalau aku dulu masih kecil mungkin rasa takut itu masih tinggi, jadi ngontrol diri sendiri itu masih kurang gitu. Jadi ketika ngelihat otomatis lari atau nangis. Tapi kalau udah mulai SMP pasti itu ditanamkan, orang tua pasti ngasih tahu bahwa ya gimana kita balik lagi ke agama kita masing-masing untuk berdoa. Betul. Kita minta perlindungan ke Tuhan, pasti kan gitu kan. Jadi untuk sampai saat ini juga kalau misalkan melihat ya secara otomatis itu pasti berdoa, meskipun itu dalam hati. Jadi enggak yang Bismillahirrahmanirrahim yang benar-benar berdoa keluar lewat mulut, enggak. Jadi memang dari hati, memang benar-benar dari hati. Tapi itu berpengaruh dong ya, berpengaruh banget. Iya, pengaruh. Oke, berarti dari pembicaraan ini aku udah ambil kesimpulan bahwa melihat mereka itu bisa dikontrol. Jadi dalam hal ada banyak cara, dan salah satunya berdoa secara agama yang kita percaya, itu tentunya bisa membantu untuk mengontrol bagaimana kondisi seorang anak, seseorang yang memang punya kemampuan yang tentunya nggak mau diperdalam gitu ya kan, karena kan kita juga nggak bisa menolak nih ya kan, kita nggak bisa menolak bahwa kita punya kemampuan seperti itu. Oke. Kali ini aku makasih banget udah kasih kesempatan untuk berbincang-bincang di tengah malam, nggak tengah malam sih, ya di malam hari, dan menyita waktunya Jaldi sebentar gitu. Jangan bosen-bosen ya diajak collab di Horas. Iya, ini masih banyak ini cerita yang harus diceritain. Yes, bagus. Oke. Mau kasih pesan-pesan nggak buat penonton Horas? Pesannya mungkin buat teman-teman yang istilahnya punya posisinya sekarang sama kayak aku, istilahnya punya mungkin punya sixth sense, terus teman-teman nggak mau memperdalam, mungkin karena takut atau karena hal-hal lain. Yang perlu ditekankan teman-teman di sini memang agama nomor satu di sini. Tidak memandang agama apapun, dimanapun agama pasti tujuannya baik. Jadi di sini ketika teman-teman berada dalam posisi yang seperti yang aku alami, posisi yang genting kayak gitu, memang salah satu cara itu berdoa. Selain itu memang keyakinan teman-teman, tapi secara langsung itu sugesti teman-teman itu bisa terbantu gitu loh. Mungkin kalau secara teori aku kurang tahu ya, jadi mungkin kita ngomongin energi gitu loh. Kalau misalkan kita berdoa, sugesti kita kan mungkin bisa lebih baik ya. Kita tersugesti bahwa oke, ini aman, insya Allah baik, begini. Otomatis itu kan energi positif kan semakin tinggi kayak gitu. Energi positif semakin tinggi. Otomatis makhluk-makhluk seperti ini yang mungkin berenergi negatif itu bisa jauh dari kita kayak gitu sih. Tapi memang balik lagi kita nggak bisa menghindarin hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman kayak gitu. Bener banget. Itu semua yang diomongin Jaldi itu bener banget, dan rata-rata anak-anak yang berkemampuan pasti akan bilang seperti itu. Karena mereka udah tahu kan, kalian udah tahu sebenarnya bagaimana cara mengontrol diri juga, bagaimana kelanjutannya daripada nggak mau nyari masalah terlalu dalam. Iya,
Betul. Betul. Sangat betul sekali itu. Oke guys, sampai di sini dulu Horas episode ke-8. Terima kasih udah setia nonton Horas sampai hari ini. Dan jangan lupa nonton Horas setiap hari Kamis di malam Jumat. Dan jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa apa, Jaldi? Jangan lupa di-like, share, subscribe, dan tombol loncengnya jangan lupa dinyalain. Oke, jangan lupa komen juga ya guys kalau kalian pernah ngalamin hal kayak Jaldi. Dan tunggu juga Horas episode selanjutnya. Selamat malam, selamat tidur, dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Bye-bye.